Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Amalia dari Administrasi Perkantoran Vokasi Universitas Indonesia 2018. Di sini saya akan mengenalkan kalian kepada monitoring kinerja sistem administrasi di perusahaan, di kantor, atau mungkin di organisasi. Jadi, stay tune. Ada monitoring. Apa sih monitoring itu? Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari sebuah kebijakan yang sedang dilaksanakan di perusahaan, organisasi, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, monitoring itu juga proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program kerja, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran, menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Itulah pengertian monitoring. Nah, apa sih tujuan monitoring? Yang pertama, monitoring itu menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga kita mengurangi resiko yang lebih besar. Yang kedua, ada menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Selanjutnya, ada melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan yang mungkin kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Terus-terusnya ada mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan dan melaksanakan program, mendapat gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Terus memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya ada mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam sebuah kegiatan. Lalu memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Yang terakhir memberikan pernyataan yang bersifat penadaan berupa fakta dan nilai. Itu tujuan dari monitoring. Apa aja sih fungsi monitoring? Yang pertama, ada kepatuhan atau compliance. Jenis monitoring ini untuk menentukan tingkat kepatuhan implementator terhadap standar dan prosedur yang telah diterapkan. Nah, yang kedua, ada pemeriksaan atau auditing. Jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Nah, yang ketiga ada akuntansi atau accounting. Jenis monitoring ini untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang terakhir atau yang keempat, ada eksplanasi atau explanation untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil tujuan kebijakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip monitoring. Yang pertama, monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program kerja di organisasi maupun di perusahaan. Yang ketiga, monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun perusahaan terhadap pengguna produk atau layanan. Yang keempat, monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. Yang kelima, monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. Yang enam, monitoring harus objektif. Yang ketujuh, monitoring harus berorientasi pada tujuan program. Itu dia prinsip-prinsip monitoring. Ada 3 hal yang membuat karyawan itu kinerjanya menurun. Yang pertama, kurang bersemangat dan kurang gairah. Kadang karyawan merasa tidak bersemangat untuk menjalankan tugasnya karena
tidak adanya reward dan punishment yang diberikan kepada karyawan. Pemberian penghargaan terhadap karyawan akan membuat mereka lebih bersemangat dan mereka tuh berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya mereka. Nah, sedangkan punishment atau teguran membuat mereka cenderung lebih berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada beban kerja yang diberikan kepada karyawan itu terlalu tinggi. Nah, beban dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi karyawan membuat mereka merasa tidak mampu dan jenuh dalam melakukan aktivitas kerja sehari-hari. Untuk beban dan tugas kerja yang lebih baik adalah disesuaikan dan struktur fungsional kemampuan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri sesuai dengan jabatan dan kemampuannya. Yang ketiga, ada tidak disiplin. Kunci dari perjalanan sebuah bisnis dalam perusahaan adalah disiplin. Disiplin itu sendiri berkaitan dengan konsistensi dalam melakukan tugas yang baik. Coba bayangkan jika banyak karyawan dalam perusahaan Anda yang tidak disiplin, masuk kerja seenaknya, terus kayak membuat target kerja tuh jadi lamban gitu kan. Itu nggak enak banget, itu mengganggu segala aktivitas yang ada di perkantoran. Itulah 3 dari banyak alasan kenapa kinerja karyawan. Ada 3 cara untuk memonitoring atau memantau kinerja karyawan yang menurun. Yang pertama adalah membuat target kerja. Target kerja yang diberikan akan berguna sebagai alat untuk karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Target ini baiknya dalam bentuk roadmap. Dengan roadmap, karyawan akan mendapatkan gambaran pekerjaan dari waktu yang akan datang. 2. Membuat statistik data. Data statistik ini dibuat untuk memudahkan pimpinan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Statistik kinerja yang layak menggunakan tampilan visual yang mudah dipahami. Tugas ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap laporan yang diberikan oleh karyawan. Yang ketiga ada membuat laporan. Karyawan membuat laporan kerja harian sesuai dengan jabatan, berguna sebagai indikator kerja yang dilakukan karyawan. Teknik ini memudahkan karyawan mendapatkan pertanggungjawaban terhadap tugas kerja yang diberikan oleh pimpinan. Laporan kegiatan kerja ini dapat dipantau per hari, per minggu, atau per bulan. Untuk laporan ini sebisa mungkin dibuat sesimpel mungkin agar tidak membuat karyawan merasa kesulitan dalam hal pelaporan pekerjaan. Kemudahan harus dilakukan karena pelaporan dilakukan per hari. Untuk lebih mudahnya, dapat menggunakan aplikasi berbasis web yang kami kembangkan. Begitu. Selanjutnya ada pendekatan pada monitoring. Pertama, akuntansi sistem sosial. Pendekatan monitoring ini untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua ada eksperimental sosial. Pendekatan monitoring ini untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga ada akuntansi sosial. Pendekatan monitoring ini yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran atau hasil, dan dampak. Yang keempat ada sintesis riset dan praktek. Pendekatan monitoring ini yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Bagaimana sih kita dapat data dan informasi untuk monitoring? Yang pertama ada metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semesteran, dan bulanan. Yang kedua ada metode survei, tujuannya untuk menjaring data dari para
stakeholders, terutama kelompok sasaran. Yang ketiga ada metode survei lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian terhadap proses dari kebijakan dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Yang selanjutnya, metode wawancara. Pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. Selanjutnya ada metode campuran, misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode itu. Yang terakhir ada metode FGD dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Itu dia bagaimana caranya kita mendapat data-data dan informasi untuk monitor. Bagaimana sih monitoring dilakukan? Jadi monitoring itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada kejelasan tujuan dan hasil yang dicapai dari monitoring dan evaluasi. Yang kedua ada pelaksanaan dilakukan secara objektif. Yang ketiga dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring. Terus ada pelaksanaan dilakukan secara transparan sehingga pihak bersangkutan mengetahui hasilnya dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders. Lalu ada melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif. Lalu ada pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Selanjutnya ada pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sudah terjadi. Selanjutnya ada dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kerja dan dilakukan secara efektif, efisien, agar target monitoring dan evaluasi dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai yang direncanakan. Itu dia gimana caranya monitoring dilakukan. Nah, monitoring di setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang berdasarkan peraturan yang dibuat oleh perusahaan, ada yang dibuat dari peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh perundang-undangan, atau berdasarkan acuan yang telah direncanakan sebelumnya. Monitoring diperlukan untuk memberikan umpan balik dan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan bagi proses perencanaan selanjutnya. Monitoring dan evaluasi sendiri ialah kegiatan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, tindakan monitoring dan evaluasi diawali dari sebuah perencanaan, lalu diimplementasikan dalam sebuah pelaksanaan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi itu ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan agar perencanaan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah monitoring kinerja sistem administrasi sebaiknya dilakukan oleh semua perusahaan maupun organisasi, karena dengan adanya monitoring ini kita bisa memperbaiki kesalahan dari
program kerja, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di perusahaan maupun pegawai kita sendiri. Jadi kalau mereka ada kesalahan yang mungkin dilakukan di suatu waktu, tidak akan terulang lagi di waktu yang lainnya atau ke depannya. Monitoring ini sangat membantu perusahaan atau organisasi untuk lebih maju dan sukses. Itu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton vlog ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.